Halo guys, ketemu lagi nih. Lanjut lagi ya pelajarannya. Saya harap kalian semua sehat, selalu semangat terus belajar di rumahnya. Jangan loyo ya. Meskipun belajar di rumah, tapi kalian harus tetap semangat dan ceria. Oke. Nah, yang selanjutnya dari bab ini adalah titik ekstrim, nilai maksimum, dan nilai minimum. Kita udah dekat akhir dari bab ini nih, jadi kalian harus bisa ya. Titik ekstrim adalah titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian. Untuk mencari titik ekstrim, kita perlu basic skills-nya itu cuma eliminasi sama substitusi. Dan saya yakin kalian sangat senang sekali dengan eliminasi dan substitusi ya. Oke, contoh satunya gimana? Tentukan titik ekstrim dari daerah himpunan penyelesaian di bawah ini. Untuk soal yang gampang seperti ini, kalian nggak perlu yang namanya eliminasi atau substitusi. Oke, kenapa? Karena semua titik ekstrimnya itu bisa langsung dilihat. Yang mana sih yang namanya titik ekstrim? Nah, titik ekstrim itu yang ini nih. Ini kamu lihat HP-nya dulu. HP-nya kan bentuknya segi 4. Segi 4 ya. Segi 4 itu kita tahu punya 4 titik pojok. Nah, titik ekstrim itu yang titik-titik pojoknya nih. 1, terus 2, terus 3, terus 4. Tuh, ada 4 titik pojok. Dan keempat-empatnya kalian bisa langsung baca koordinatnya. Oke. Yang pertama saya kasih ini namanya A, ini namanya B, ini namanya C, ini namanya D. Coba bisa nggak kalian cari koordinat titik A? Koordinat titik A berapa sih? Di sini. Ya, betul Enrico, bagus banget. 5,6 ya, 5,6. Good. Terus yang ini yang B. Yang B. Wah, Andro, bagus banget Andro. 4 min 4,6. Pinter banget, Bro. Bagus ya. Terus yang C. Yang C itu di sini nih. Berapa koordinatnya? Salah. Bukan min 4,4. Salah, min 4 sama min 4. Min 4, min 4 ya. Tuh, itu pelajaran SMP. Kalian harus bisa baca koordinat, oke? Yang D. Yang D 5, min 4. Ya, betul. Gampang ya, cari titik ekstrim dari daerah himpunan penyelesaian. CC. Terus contoh 2. Tentukan titik ekstrim dari daerah himpunan penyelesaian di bawah ini. Oke. Lihat dulu HP-nya. Pertama kali kalian selalu harus lihat dulu HP-nya. HP-nya itu bentuknya apa? Oh, bentuknya segitiga. Lihat, segitiga. Segitiga kita tahu dia punya 3 titik pojok. Titik pojoknya adalah yang ini. Terus yang ini sama yang ini. Ada nggak titik pojok yang bisa kalian baca langsung koordinatnya? Ya, betul. Yang mana? Ya, betul. Kita kasih nama ya. Ini namanya A. Ini namanya B. Bisa nggak kalian sebutin koordinat titik A? Koordinat titik A adalah... Wah, Rainer bagus banget, 0,1 ya. Bagus Rainer. Satu lagi Rainer. Yang B. Ya, bagus, 0,6. Mantap. Nah, tinggal yang C nih. Yang C ini, lihat, nggak ada angkanya. X-nya nggak ada. Y-nya juga nggak ada. Gimana cara nyarinya dong? Ya. Nah, kita lihat titik C. Titik C ini adalah perpotongan antara garis yang ini dan garis yang ini. Garis yang warna hijau dan garis yang warna merah. Nah, untuk perpotongan, untuk titik-titik yang saya sebut ini melayang, yang melayang-melayang gini yang kalian nggak bisa baca, itu caranya dengan eliminasi atau substitusi. Tapi tentunya sebelum eliminasi dan substitusi, kita harus cari dulu nama garis yang hijau sama nama garis yang merah. Nah, ini pakai pelajaran yang sebelumnya ya. Kita lihat dia ada titik potong sumbu Y, ada titik potong sumbu X. Itu berarti bisa pakai yang AX tambah BY sama dengan AB ya. Karena kita cuma mau tahu titiknya, kita nggak usah pakai lebih kecil atau lebih besar. Cukup 6X
tambah 6Y sama dengan 36. A kali B. Biar lebih gampang nanti ngitungnya, kita bagi 6 dulu. Jadinya X tambah Y sama dengan 6. Nah ini yang warna hijau. Oke, sekarang yang warna merah. Yang warna merah itu ada titik potong sumbu Y juga, ada di angka 1, ada titik potong sumbu X juga di angka min 4. Berarti bisa pakai AX tambah BY lagi ya. A nya adalah 1, atau saya tulis dulu rumusnya biar kalian ngerti. AX tambah BY sama dengan AB. A nya adalah 1, berarti 1X. B nya adalah min 4, berarti min 4Y sama dengan 1 kali min 4, min 4 gitu. Ini udah angka 1, berarti nggak bisa disederhanain lagi. Nah ini untuk yang merah. Si merah sama si hijau itu berpotongan di titik C. Jadi cara nyari titik C nya adalah eliminasi atau substitusi si hijau sama si merah. Ya, eliminasi aja deh biar gampang. X plus Y sama dengan 6. Yang ini tulis di bawahnya. X minus 4Y sama dengan min 4. X nya kebetulan udah sama, jadi kita bisa langsung kurangin. Dikurangin jadinya 5Y sama dengan 10. Y sama dengan 2. Nah kita udah dapet Y nya nih. Tinggal dapetin X nya. Masukin ke salah satu, ke sini aja. Jadi X sama dengan 6 kurang 2. X sama dengan 4. Nah kita dapat titik C. Jadi titik C nya adalah 4,2. Nah ini semua adalah titik ekstrim dari himpunan penyelesaian ini. Ya, ini semua adalah titik ekstrimnya. 0,1, 0,6 sama 4,2. Oke. Lanjut. Contoh 3. Contoh 3, tentukan titik ekstrim dari daerah himpunan penyelesaian di bawah ini. Bentuknya apa? Ya, betul, segi 4. Ada berapa titik pojok? Ya, betul, 4. Ada yang bisa langsung dibaca? Ada berapa? 2. Ya, bagus. Ada 2 yang bisa dibaca. 1, 2. Oh, ada 3 ternyata ya, sama satu lagi yang ini. Nah, kita kasih nama dulu, ini titik A, ini titik B, ini titik C, yang satu lagi titik D. Oke, kita sebutin dulu titik A. Titik A itu adalah 0,7. Bagus. 0,7. Titik B adalah 0,3. 0,3. Titik C, oh tenang, happy, tenang. Ya betul, bagus. 2,0, benar ya. Tenang, sabar ya. 2,0. Oke, bagus. Kamu berpikir cepat, mantap, happy ya. Terus yang D ini melayang ya. Yang melayang agak sedikit sulit. Tapi kalau yang D kita baca itu, yang bisa kita baca X-nya nih 2. X-nya bisa dibaca 2. Jadi untuk yang D kita siapin dulu X-nya 2. Tinggal Y-nya nih. Bagaimana cara nyari Y-nya? Ya, titik D adalah perpotongan antara garis yang biru sama garis yang merah. Jadi kita harus substitusi si biru sama si merah, atau eliminasi si biru sama si merah ya. Cuman masalahnya si biru sama si merah itu belum ada namanya. Coba kita kasih nama dulu si merah. Yang merah itu ada titik potong sumbu Y, ada titik potong sumbu X, berarti rumusnya masih sama, yang AX tambah BY sama dengan AB ya. Nah, masukin ke rumusnya jadinya 7X tambah 8Y sama dengan 7 kali 8, 56. Nah ini yang warna merah. Yang warna biru sebenarnya nggak usah dicari, nggak apa-apa, kan kita udah tahu X nya 2 ya. Berarti tinggal masukin X nya ke sini 2. Jadinya 7 kali 2 tambah 8Y sama dengan 56. 8Y sama dengan 56 kurang 14. Berapa nih? 8Y sama dengan 42 ya. 42. Y sama dengan berapa tuh 42? 5, jangan pakai koma lah, pakai pecahan ya. 5/4. Berarti ininya 5/4. Tuh. Pecahan nggak apa-apa, ya nggak selalu harus pas.
dan mereka semua ini adalah titik ekstrimnya. Oke. 14, benar ya? Perasaan kemarin bikin soalnya pas, tapi sekarang jadi enggak. 42, 5, 40, seperempat, ya udah. Nah, ini semua titik ekstrimnya. Oke, kalau ada salah kalian yang koreksi. Oke. Lanjut. Contoh 4. Nah, ada beberapa daerah yang terbuka. Kemarin kita udah coba beberapa gambar. Daerahnya itu nggak tertutup tapi terbuka. Nah, ini kita nggak bisa sebut dia segi 3, segi 4, nggak bisa. Cukup lihat aja, cari pojok-pojoknya ada berapa ya. Yang ini pojoknya itu ada yang ini nih, 1, terus ada ini 2, terus ada ini 3. Ya, ini saya kasih nama titik A, yang ini titik B, yang ini titik C ya. Jadi koordinat titik A-nya adalah 0,8, langsung bisa dibaca. Koordinat titik C-nya adalah 8,0, langsung bisa dibaca juga. Nah, kecuali yang B. Yang B belum bisa dibaca. Saya sebut titik melayang nih. Kalau melayang pokoknya harus eliminasi atau substitusi. Tapi sebelumnya kita cari dulu si merah. Si garis merah itu namanya bisa pakai AX tambah BY sama dengan AB ya. Berarti si merah itu 8 sama 2. 8X tambah 2Y sama dengan 8 kali 2, 16. Kita bagi 2 dulu biar gampang nantinya. Bagi 2 jadinya 4X tambah Y sama dengan 8. Nah, ini si merah. Kemudian si hijau. Si hijau juga masih sama. Kita masih bisa pakai AX tambah BY sama dengan AB. Karena ada titik potong sumbu Y dan sumbu X ya. Si hijau tuh 3X tambah 8Y sama dengan 24. 3 kali 8. Untuk yang ini nggak bisa disederhanain, biarin aja. Untuk mencari titik B, perpotongan antara si merah sama si hijau, berarti kita harus eliminasi ini. Oke, langsung aja yang ini kali 3, yang ini kali 4. Kali 3 jadinya 12X tambah 3Y sama dengan 24. Kali 4 jadinya 12X tambah 32Y sama dengan berapa nih? 96. Kemudian kita kurangin. Dikurangin jadinya minus 29Y sama dengan minus 72 ya. Ya, 72. Oke. Nah, untuk yang ini si Y-nya jelek banget angkanya ya. Y sama dengan sekitar 2, sekian lah ya. 2, sekian, oke. 2 tuh ya 2, sekian lah ya. Nah, udah dapet Y-nya. Kita masukin ke salah satu ke sini untuk mendapatkan X-nya ya. Nanti X-nya kamu dapatnya itu 1, sekian. Nah, jadi titik B adalah 1, sekian dan 2, sekian. Oke, nah tiga-tiganya ABC adalah titik ekstrim untuk ini. Ya, oke. Lanjut nomor 5. Nah, nomor 5 gambarnya belum ada. Jadi kalian harus gambar dulu biar kita tahu titik ekstrimnya berapa aja ya. Yang pertama kalian harus gambar 2X tambah 3Y lebih kecil dari 18. Seperti biasa kita bikin tabel dulu. X-nya 0. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 6. Kalau Y-nya yang 0 berarti X-nya 9. Di sini kita dapat 0,6 dan 9,0. Nah, gambar dulu 0,6 dan 9,0. Gambarnya kira-kira gini. Ini 9, ini 6. Ya, oke. Terus yang kedua adalah X dan Y lagi. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 26. Kalau Y-nya yang 0 berarti X-nya adalah 4,5. 26 bagi 4, 4,5 ya. Nah, 4,5 di sini. 4,5, 26 di atas banget jadi nggak kelihatan. 26
26 di sanalah ya. Nah, kalau udah kita arsir seperti biasa. Di arsirnya ini lebih kecil, berarti kita harus uji 2x tambah 3y lebih kecil dari 18. Kita uji bintangnya mau berapa terserah kalian. 0,0 paling gampang. 0 tambah 0 lebih kecil dari 18. Ini hasilnya benar ya. Kalau benar itu artinya dia harus arsir, si bintangnya tidak boleh diarsir. Berarti untuk yang 18 itu garis yang merah, arsirannya ke arah atas. Bintangnya kan di sini ya. Jadi dia harus di arah atas. Kalau benar bintang jangan diarsir, kalau salah bintangnya diarsir. Oke. Bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua adalah 4x tambah y lebih kecil sama dengan 26. Kita uji lagi untuk bintangnya 0,0. Itu berarti 0 tambah 0 lebih kecil dari 26. Benar lagi ya. Kalau benar lagi itu artinya arsirnya ke atas lagi, karena bintangnya di bawah. Nah, terus yang ini x lebih besar dari 0 itu seperti biasa ke arah kiri. Untuk y lebih besar dari 0 itu ke arah bawah. Oke. Mana daerah yang paling kosong? Ini ya. Nah, ini adalah HP-nya. Bentuknya apa? Bentuknya segi 4. Segi 4 berarti punya 4 titik pojok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya. Yang bisa kalian sebutin dulu. Kali ini saya nggak kasih nama, langsung aja. Yang bisa dibaca langsung koordinatnya adalah yang ini. Berapa itu? 0,0, bagus. Yang ini adalah 4,5,0. Oke. Yang ini adalah 0,6. Dan yang terakhir, yang keempat, titik yang melayang. Nah, melayang ini berarti harus eliminasi. Eliminasinya garis warna merah sama hitam. Merah, hitam, merah, hitam, merah, hitam, merah, hitam, merah, hitam. Ya, oke, merah, hitam. Eliminasi ya. Jadinya eliminasi 2x tambah 3y sama dengan 18. Ketika kita eliminasi, tandanya sama dengan dulu. Jadi 4x tambah y sama dengan 26. Yang atas kita kali 2, yang bawah tetap kali 1. Kali 2 jadinya 4x tambah 6y sama dengan 36. Yang bawah kali 1 jadinya 4x tambah y sama dengan 26. Kurangin aja. 5y sama dengan 10, y sama dengan 2. Oke, y-nya 2, berarti x-nya masukin ke salah satu ke sini. 22, 24. Sebentar, ada yang salah. Ya, ada yang salah ya. Aduh, ini kacau banget nih. Udah capek banget. Ini harusnya 6,5 ya. Berarti ini 6,5 nih. Sorry. Ini 6,5, berarti ini juga harusnya 6,5. Oke. Nah, kita lanjut. Kalau y-nya 2 masukin sini, itu berarti 26 kurangi 2, 24. 24 bagi 4, x-nya adalah 6. Nah, titik yang terakhir adalah 6,2. Dan mereka semua ini adalah titik ekstrim dari HP untuk gambar ini ya. Oke, titik ekstrim itu gunanya buat apa? Bab ini tuh gunanya buat apa? Nah, ini kegunaan dari bab ini itu untuk menentukan nilai maksimum dan minimum dari daerah himpunan penyelesaian. Terkadang dalam kehidupan sehari-hari kita dipaksa buat nyari maksimumnya berapa, minimumnya berapa. Contoh misalnya keuntungan. Kalau keuntungan maunya maksimum minimum. Maksimum dong ya. Pertanyaannya keuntungan maksimumnya berapa dan sebagainya ya. Penjualan maksimum. Kalau biaya minimum. Nah, ini berhubungan sama kehidupan sehari-hari. Oke, tapi untuk mencari nilai maksimum dan minimum kita perlu yang namanya fungsi tujuan. Fungsi tujuannya seperti tadi, misalnya untung, rugi, biaya, penjualan, pendapatan dan sebagainya.
Kalau kita mau ngitung, kita perlu fungsi tujuan, ya. Nah, ada langkah-langkah yang harus kalian ikuti. Yang pertama adalah gambar daerah himpunan penyelesaian seperti biasa, gambar dan arsir. Kemudian tentukan titik ekstrim yang tadi saya ajarin, cara nentuin titik ekstrim dari daerah himpunan penyelesaian. Kemudian tentukan nilai minimum dan maksimum dengan memasukkan titik ekstrim ke fungsi tujuan. Ya. Nah, ini yang nomor 3 saya ajarin sekarang. Nomor 1 sama 2 sih harusnya udah pada pintar. Contoh 1. Tentukan nilai maksimum dan minimum untuk grafik di bawah ini dengan fungsi tujuan. Nah, dikasih tahu tuh, tujuan kita adalah mencari nilai maksimum dan minimum dari ini ya, 2x tambah 3y. Caranya adalah kita tulis dulu z-nya. Z-nya itu sama dengan 2x tambah 3y. Tadi langkah pertama adalah gambar dan arsir. Kalau dia udah kasih tahu gambar dan arsirnya, ya kalian nggak usah gambar lagi, langsung aja tentuin titik ekstrimnya. Titik ekstrimnya tadi kita udah tentuin 1, 2, 3, 4 ya. Kita nyontek aja kayak yang tadi. Mana tadi ya? Nah, yang ini. Nah, titik ekstrimnya ada 5,6, ada min 4,6, ada min 4,4 dan 5, min 4. Gambarnya sama. Ya. Jadi kita tinggal tulis ulang aja. Di bawahnya si Z. Z-nya 5,6. Titiknya adalah min 4,6. Ada lagi min 4,4. Ada lagi 5,4. Nah, ini adalah semua titik ekstrim untuk daerah himpunan penyelesaian ini. Untuk mencari nilai maksimum minimumnya, kita tinggal masukin aja ke fungsi tujuan. X-nya 5, jadinya 2 kali 5 ditambah 3 kali 6. Hasilnya 18 tambah 10, 28. Masukin lagi min 4 sama 6. Min 8 tambah 18, 10. Min 8, min 12. Min 8, min 12, min 20. 10 sama min 12, min 2. Nah, dari sini kita tahu yang maksimum adalah yang 28. Karena dia paling tinggi, berarti dia yang maksimum. Yang minimum adalah yang paling kecil, min 20. Tuh, gitu. Gampang ya? Oke, bagaimana dengan contoh 2? Contoh 2 gambarnya juga udah ada, berarti langkah pertama untuk gambar dan arsir bisa di skip. Langsung cari titik ekstrim. Titik ekstrimnya ada 3. Nah, yang ini juga saya soalnya sengaja dibikin sama biar videonya cepat ya. Ada titik ekstrimnya itu 0,1, 0,6 dan 4,2. Untuk yang melayang sekali lagi pakai eliminasi ya. Saya tulis dulu Z-nya. Z-nya adalah 3x tambah 4y. Titik ekstrimnya tadi ada 0,1, ada 0,6 dan ada 4,2. Tinggal masukin aja ke sini. X-nya 0, Y-nya 4 ya. Jadi 3 kali 0 tambah 4 kali 1. Hasilnya adalah 4. Yang ini hasilnya 24. Yang ini hasilnya 12 tambah 8, 20. Nah, berarti kita punya ini sebagai nilai minimumnya. Untuk yang ini sebagai nilai maksimumnya. Ya, gampang ya. Kenapa gampang? Karena tadi kita udah bikin titik ekstrimnya. Coba bayangin kalian bikin ini dari awal. Lumayan lama kan? Nanti pas latihan saya pengen kalian kerjakan dengan cepat. Mulai dari ya kalau pertama kali lambat nggak apa-apa karena kalian baru belajar. Tapi lama-lama kalian harus cepat karena satu nomor itu langkahnya panjang. Ya, jangan sampai nanti prapas, PAS nggak keburu. Oke? Lanjut ya, contoh 3. Lah, contoh 3 kan sama soalnya ya. Berarti bisa di skip. Langsung contoh 4. Nah, contoh 4 ini gambarnya ini. Tadi udah ada. Titik ekstrimnya 1 sekian, 2 sekian. Alah, harus dihitung lagi ya. Nggak apa-apa lah. Z sama dengan 8x tambah 5y. Kemudian titiknya tadi ada 0,8, ada 8,0 dan titiknya 1, sekian, 2, sekian. Oke.
Masukin 8 dulu, ini hasilnya 40. Masukin 8 ke sini, hasilnya 64. Nah, ini saya pakai kalkulator, itu hasilnya sekitar 13, 10, 18 ya, 18 sekitar 20 sekian lah. 20 sekian lah ya. Nah, jadi kita tahu yang paling maksimum adalah yang 64, yang paling minimum adalah yang ini. Oke. Ya, lanjut ya. Nah, nomor 5, tentukan titik ekstrim dari ini. Ini juga masih sama soal yang tadi. Kita ya berarti kalau yang ini cara pertamanya kita harus bikin dari awal nih ya. Nih saya contohin dari awal ya. Kita bikin lagi x y-nya. X-nya 0, y-nya 6, y-nya 0, x-nya 9. Untuk yang sebelah sini xy 0, 26, kemudian 0, 6,5. Jadi gambarnya satu ke sini, yang satu ke sana ya. HP-nya tadi yang ini. Jadi kita harus arsir dulu, uji dulu, arsir lagi. Alah, capek ya. Arsir lagi. Nah, ini kalau program linear itu si satu soalnya agak panjang. Jadi kalian harus cepat. Nah, HP ini punya 4 titik. 4 titik ekstrim. Oh, nilai fungsi tujuannya belum ada. Fungsi tujuannya adalah misalnya x plus y gitu ya. Oke, z-nya adalah x plus y, fungsi tujuan itu lambangnya z. Nah, titiknya ada 4. Yang bisa dibaca itu 0,0 yang ini. Terus yang ini tadi itu 6,5,0. Yang atas ini 0,26. Nah, yang melayang ini pakai eliminasi ya. Eliminasinya berarti kalian harus 2x tambah 3y sama dengan 18. Kemudian 4x tambah y sama dengan 26. Yang ini kali 1, yang ini kali 3, jadinya 2x tambah 3y sama dengan 18. Kali 3 jadinya 12x tambah 3y sama dengan 60, 78. Dikurang min 10x sama dengan min 60, x sama dengan 6. Masukin x nya ke sini, y sama dengan 2, jadi 6,2. Tuh, tinggal masukin aja ke sini ke fungsi tujuan, jadinya 0, 6,5, 26 dan 8. Dari sini kita punya minimumnya adalah 0, maksimumnya adalah 26. Nah, kayak gitu saudara-saudara. Gimana? Ngerti nggak? Ada lagi nggak sih? Oh, nggak ada ya. Nah, hari ini sekian dulu. Nanti ada tugas buat kalian dikumpulin lewat sekolah ya. Jangan lupa dibikin sebaik-baiknya biar nanti pas kita masuk langsung ulangan. Salah, enggak. Pas kita masuk itu ya kita latihan dulu lah, nanti baru ulangan ya. Oke? See you at the next meeting. Semoga kalian sehat-sehat terus, tetap semangat. Bye bye.